Monggo, Bu. Oke, secara urutan ya. Yang pertama yaitu Bagus Riyadi. Monggo Mas Bagus dipresentasikan untuk maksimal waktu 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Riyadi dari kelas CTI 22. Ingin mempresentasikan artikel. Saya share screen ya, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Belum? Belum, belum, Udah kelihatan? belum. Belum. Tapi itu caranya. Sudah. Tadi Eh, sudah. Sekarang hilang. ini Oke, oke. kembali bi, kembali. Nah, yang berjudul penerapan algoritma Nebes untuk prediksi penyakit paru, studi kasus RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong. Latar belakang masalah rakit penyakit paru. Loh, itu buku. Penyakit paru adalah masalah kesehatan global yang memerlukan diagnosis dini yang cepat dan akurat. RSUD Dr. Suratno Gemolong menghadapi tantangan dalam mendeteksi dini penyakit paru dan mengidentifikasi pasien berisiko tinggi secara efisien dari data rekam medis yang melimpah. Tujuan penelitian menerapkan algoritma klasifikasi Nebes untuk memprediksi tiga jenis penyakit paru. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, tuberkulosis, sengat TBC, dan pneumonia. Kelihatan, Bu? Tuh. Kelihatan, Tuh. kelihatan. Oke. Metode penelitiannya sumber data, data rekam medis dari 5.203 pasien RSUD periode Januari sampai Juni 2024. Tahapan penelitian, pengumpulan data, pengelolaan, pembersihan data, penerapan metode base, pengujian, dan evaluasi model penarikan kesimpulan. Atribut kode ICD, Kalau tapi belum diagnosa belum. penyakit, usia, dan jenis kelamin. Tool perangkat rapid means. Lagi begini. Gambaran Hmm. dataset, Titip saya total nipis. Ya. tabel distribusi PPOK dengan kasus 4.712 kasus 90,57%. TBC 422 kasus 8,11%. Pneumonia 69 kasus 1,32%. Demografi pasien usia lebih dari 45 tahun 65%. Jenis kelamin laki-laki 60%. Tantangan utama adanya ketidakseimbangan kelas yang ekstrim di mana kasus PPOK sangat mendominasi dataset. Terdengarkah teman-teman? Dengar. Hasil klasifikasi aku tabel akurasi model 94,31%. Kinerja prediksi per penyakit F1 skor 1 PPOK kelas mayoritas 97,52%. Dikategorikan sangat baik. 2 TBC 75,39% dikategorikan cukup baik. 3 pneumonia atau kelas minoritas 19,35% dikategorikan sangat rendah. Temuan 1. Model sangat andal dalam mengidentifikasi PPOK. 2. Model menunjukkan performa yang cukup untuk TBC. 3. Model sangat kesulitan dan tidak dapat diandalkan untuk mendeteksi pneumonia. Kurva seperti gambar yang ada di samping ini dan akan dijelaskan A. 1. AUC PPOK 0,99 kemampuan diskriminasi yang luar biasa. 2. AUC TBC sama dengan 0,86 kemampuan diskriminasi yang baik. 3. AUC pneumonia sama dengan 0,60 kemampuan diskriminasi yang buruk. Hasil validasi silang. Tujuan
menguji kestabilan dan keandalan robustness model, akurasi model 93,50%, kinerja prediksi per penyakit F1 skor 1 PPOK 97,00% dikategorikan sangat stabil. 2. TBC 73,20% dikategorikan cukup stabil. 3. Fenomena 16,40% dikategorikan rendah dan tidak stabil. Hasil ini menguatkan bahwa model sangat baik untuk PPOK, cukup baik untuk TBC, namun performanya sangat buruk dan tidak konsisten untuk fenomena. Hasil dan pembahasan. Kategori kekuatan model, akurasi keseluruhan yang tinggi didorong oleh kemampuan luar biasa dalam memprediksi penyakit PPOK, yang merupakan mayoritas kasus. Penanganan ketidakseimbang kelas dengan metode smooth cukup berhasil meningkatkan performa pada kelas TBC. Kategori kelemahan model, kinerja sangat lemah untuk mendeteksi penyakit pneumonia. Penyebab utamanya adalah jumlah sampel pneumonia yang sangat sedikit, hanya 69 dari 5.203 data, sehingga algoritma kesulitan mempelajari polanya secara akurat. Faktor penting, usia di atas 45 tahun dan jenis kelamin laki-laki terbukti menjadi faktor demografi yang signifikan dalam dataset ini. Kesimpulan, algoritma NFBS berhasil diterapkan dengan akurasi keseluruhan yang tinggi, yaitu 93,50% sampai 94,31%. 2. Model sangat efektif untuk mendeteksi PPOK dengan kategori F1 skor lebih dari 97% dan cukup baik untuk DBC F1 skor 73 sampai 75%. Model tidak dapat diandalkan untuk mendeteksi pneumonia F-skor 16 sampai 9% karena keterbatasan data. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Disebut ada yang mau ditanyakan? Renek, ora usah ditanya. Oh iya, Cukup. oke, skip. Tidak ada yang mau tanya, Mas Ridwan nggak mau tanya? Enggak, Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh dilanjut ke Mas Ridwan. Oke, baik. Sambil saya siapkan untuk share screen, sambil saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, share screen. Power off. Apa sudah kelihatan share screen dari saya? Sudah. Oke, baik. Di sini saya mulai dari awal dulu. Eh, Sebelumnya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman di hari Sabtu ini yang seharusnya weekend kita bisa libur, tapi kita masih semangat untuk menimba ilmu, mencari berkumpul dengan orang-orang hebat lah. Hmm. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sentimen pada media sosial dengan menggunakan Natural Language Processing atau nanti saya sebut dengan NLP, yaitu mengklasifikasikan sentimen publik yang berupa sentimen positif, negatif, atau netral dari data media sosial dengan NLP. Pengertian NLP atau Natural Language Processing, dalam konteks ini, teknik NLP digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi kategori positif, negatif, atau netral berdasarkan teks yang diambil dari platform media sosial. Yang saya ambil untuk penelitian ini, saya ngambil dari Twitter atau X ya, yang saya ambil contoh. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dan menginterpretasikan volume besar data yang heterogen serta mengubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memahami pandangan dan reaksi publik terhadap isu-isu tertentu.
Proses penelitian meliputi pengumpulan data dengan teknik online scraping menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Tahap processing data. Pada tahap processing data, pertama-tama dilakukan tokenisasi, yaitu bentar, itu depan. Proses memecah teks menjadi unit-unit kata yang lebih kecil yang disebut token untuk mempermudah analisis yang mengidentifikasi setiap kata dan teks. Contoh kalimat, saya suka belajar NLP, akan dipecah menjadi 4. Saya suka belajar NLP. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri, dipecah. Selanjutnya dilakukan stemming, di mana setiap kata dalam teks diubah ke bentuk dasarnya untuk menyederhanakan dan menyatukan variasi kata yang memiliki makna sama. Contoh, kata-kata seperti berlari, berlari-lari, dan berlari-larian akan diubah menjadi bentuk dasar lari. Tahapan proses coding. Tahap proses coding dimulai dengan persiapan lingkungan coding, termasuk menginstal pustaka dan paket yang diperlukan seperti NLTK, scikit-learn, dan pandas. NLTK ini difungsikan untuk tadi biar eh, jadi kata-kata dasar itu jadi di pustakanya ada. Setelah itu dilakukan pengumpulan dan penyimpanan data dari media sosial menggunakan API atau teknik web scraping. Dan data disimpan dalam format yang mudah diakses seperti CSV atau database. Rumus yang akan digunakan adalah Father, Compound Score, atau Pallas Award Dictionary and Sentiment Reasoner yang termasuk ke dalam NLP. Selanjutnya ini adalah hasil dari coding kami atau tampilan dari worksheet codingan kami. Langsung saja ya. Selanjutnya visualisasi data. Jadi sebanyak 350 orang di media sosial mengutarakan sentimen positif. 229 orang mengutarakan sentimen netral dan 153 orang mengutarakan sentimen negatif. Yang bisa disimpulkan dengan grafik chart di samping ini, yang mengutarakan sentimen negatif itu ada 20,9%, yang mengutarakan sentimen netral itu ada 31,28%, dan sentimen positif di 48,81%. Dari distribusi ini dapat disimpulkan bahwa meskipun sentimen positif dominan, perhatian perlu diberikan pada sentimen negatif dan netral untuk meningkatkan kepuasan keseluruhan. Lanjut untuk kendala dan rekomendasi. Kendala dari penelitian ini yaitu ambiguitas bahasa, ironi, sarkasme, dan slang sulit dikenali oleh model. Contoh, luar biasa, pelayanan sangat cepat, tapi paket datang 2 minggu kemudian. Jadi kendalanya ketika ada komen-komen sarkas seperti itu ya. Sarkas kan biasanya dia ngomonginnya di kebalikannya, jadi faktualnya itu kebalikannya. Kayak ini misalnya luar biasa pelayanannya sangat cepat, padahal paketnya datang 2 minggu. Jadi itu dibaca sama model ini, dia masuk ke sentimen positif, padahal dia melakukan sarkasme seperti itu. Variasi gaya penulisannya singkatan, kayak BGTT itu seharusnya banget, atau emoticon atau typo itu juga menjadi salah satu kendala. Bahasa daerah atau campuran, jadi ada beberapa bahasa yang dicampur-campur seperti capek deh ini APP. Nah, seperti itu akan membingungkan dari model ini. Rekomendasi tingkatan processing algoritma deep learning LSTM atau BERT untuk analisa konteks mendalam. Tambahan sumber lain, TikTok, LinkedIn untuk cakupan lebih luas. Update dataset berkala untuk tangkap tren terbaru. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral dari data media sosial menggunakan teknik natural language processing. Hasil analisa menunjukkan bahwa 47,81% dari tweet yang dikumpulkan memiliki sentimen positif, 31,28% bersifat netral, dan 20,90% mengandung sentimen negatif. Teknik processing seperti tokenisasi, stemming, dan lemmatization sangat berperan dalam membersihkan data dan meningkatkan akurasi model. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apakah ada pertanyaan?
Ada yang mau bertanya teman-teman semuanya tentang NLP? Ini Ibu, ini sudah dipakai NLTK ya Mas Ridwan? Iya, Bu. Itu nanti dimasukkannya bahasa Indonesia atau bahasa apa kan biasanya ada slang kata slang gitu kan? Iya. Nah, kemarin itu kan dari Mas Gilang, itu kami mengujinya pakainya kan karena pustakanya itu pakai yang tadi, pustaka. Hmm, apa ya tadi? Di pustakanya itu karena masih bahasa Inggris, kami mengujinya pakai bahasa Inggris, Bu. Bukan bahasa Indonesia. Berarti NLTK-nya pakai bahasa Inggris. Ya, Terus kata slangnya dimasukkan tidak? kata slang. Hmm. Kan biasanya kan kalau di Twitter kan banyak bahasa gaul ya. Ya, Nah itu nanti nah diubah itu ke bahasa baku atau tidak? untuk kata slang itu kan tadi masuk ke kowe dhisik kendala, neno. kendala kami. Jadi untuk slang itu tadi kayak kata-kata apa bahasa gaul itu nanti menjadi anu Bu, kendala kami. Jadi belum bisa kami belum bisa di anu belum Belum bisa dimasukkan masuk berarti lah. ya? Ya, belum bisa. Oke, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Bu, ingin Ada? tanya, Bu. Apa Kalau ya tanya? ingin presentasi terlebih dahulu, gimana, Bu? Boleh. Berarti di sini kamu. Ya, Oke. mau ada Oke, ada acara lagi nih, yang... Bu. Iya, so sibuk. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh ditutup Mas Ridwan. Ini dimatikan dulu share screen-nya. Sebentar Bu, maaf ada telepon. Oke, oke. Matikan, Mana matikan. lebih anu, lebih lebih sekolah, lebih kuliah. Sebentar Mas ya. Oke, siap, siap, siap. Udah Bu, Bocor, bocor, bocor. udah belum Bu? Oke, sudah. Oke, lanjut Mas Anis dulu berarti ya. Ya, Oke, cepetan Kak. share. Atau sudah, Bu? Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Anil Suminarso dari kelas TI 24A5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Arduino, sistem keamanan pintar berbasis Arduino dan keypad untuk rumah kebaya. Pendahuluan, rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting berada pada tingkat kedua dalam hierarki kebutuhan setelah kebutuhan fisiologis. Rumah sebagai tempat tinggal berfungsi memberikan rasa aman dan melindungi barang berharga dari tindak kriminal seperti pencurian yang kini semakin marak akibat meningkatnya keahlian pelaku dan lemahnya sistem keamanan. Perkembangan teknologi menghadirkan solusi melalui sistem keamanan pintar berbasis microcontroller Arduino dengan keypad dan buzzer sebagai komponen utama. Sistem ini tidak hanya efisien dan terjangkau, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Namun, penerapan teknologi ini menghadapi tantangan ketika diintegrasikan dengan rumah adat seperti rumah kebaya Betawi yang memiliki nilai budaya, arsitektur, dan estetika tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan desain yang bijak agar kolaborasi antara teknologi modern dan kearifan lokal dapat berjalan harmonis tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang melekat. Metode saya yang digunakan satu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan dengan pendekatan rekayasa atau engineering approach.
sebagai penelitian terapan applied atau applied research. Tujuannya adalah merancang sistem pengaman pintu digital berbasis Arduino Uno, keypad, dan buzzer yang konseptual dengan rumah adat seperti rumah kebaya, sehingga fungsional secara teknis dan selaras dengan nilai estetika budaya. Kedua, perancangan alat kerja sistem. Sistem terdiri dari tiga elemen utama, perangkat keras seperti Arduino, keypad, dan buzzer. Sedangkan perangkat lunak ada pemrosesan input dan pengguna operator sistem. Ketiganya bekerja terintegrasi dalam sistem keamanan smart home. Desain skematik mempertimbangkan fungsi teknis dan estetika rumah adat. Lanjut ke tahapan perancangan sistem. Saya menggunakan diagram aplikasi dia. Satu, perangkat keras hardware-nya Arduino Uno sebagai pusat kendali. Kedua, keypad 4x4 untuk input pin. Ketiga, servo motor untuk membuka atau tutup kunci. Keempat, buzzer sebagai alarm. Kelima, LCD 16x2 untuk tampilan status. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini sistem yang dikembangkan adalah pengaman pintu otomatis berbasis microcontroller Arduino Uno dengan keypad 4x4 sebagai input pin dan buzzer sebagai indikator. Sistem akan memberikan akses jika pin benar, buzzer bunyi 1 kali, dan menolak akses jika pin salah, yang berbunyi 2 kali. Desain sistem ini tidak hanya mengutamakan fungsi keamanan, tetapi juga menjaga estetika rumah kebaya Betawi. Komponen elektronik dipasang secara tersembunyi atau disesuaikan dengan elemen arsitektur tradisional agar tetap selaras dengan nilai budaya. Pengujian sistem. Berdasarkan pengujian di samping, sistem berhasil membedakan input pin yang benar dan pin yang salah secara konsisten. Pin yang benar yaitu 0, 1, 2, 3 memicu pergerakan servo untuk membuka pintu dan buzzer berbunyi 1 kali. Sementara itu, saat pin salah dimasukkan, sistem menampilkan pesan wrong password, pintu tetap terkunci atau servo tidak bergerak, dan buzzer berbunyi 3 kali sebagai peringatan. Fungsi tiap komponen berjalan sesuai rancangan, yaitu keypad mampu membaca input dengan akurat, LCD menampilkan status secara real time, buzzer memberikan umpan balik suara yang membedakan antara akses diterima dan ditolak. Servo motor yang hanya aktif jika pin benar, yang menandakan sistem logika kontrol yang bekerja efektif. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang sistem keamanan pintu berbasis Arduino Uno, keypad, dan buzzer sebagai solusi yang praktis, ekonomis, dan efektif. Sistem mampu membedakan pin yang benar dan salah secara akurat dengan respons servo dan buzzer sesuai desain. Selain fungsional, sistem juga mempertahankan nilai estetika rumah kebaya karena komponen dirancang agar tidak merusak struktur bangunan. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa teknologi modern dapat diintegrasikan secara harmonis dengan arsitektur tradisional, menjadi contoh kolaborasi antara keamanan digital dan pelestarian budaya. Referensi dari Maslow, Saputro, dan Fadilah. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sudah, Bu. Apa ya? Nggak ada suaranya, Bu. Oh iya, sorry, 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 masih di mute. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dulu semuanya? Cukup, cukup. Sudah Tidak. jelas. Oke, kalau tidak ada, saya mau tanya tapi. Ini kan kamu bikin Aduh. bikin Aduh. sistem keamanan pintar ya. Nah, ini pakainya baterai atau pakai listrik? Oh, pakainya anu, Bu. Kabel USB dicolokkan ke laptop lalu dikoding dengan softwarenya agar bisa berjalan. Jadi Nah, tidak ya bisa kalau pakai. misalnya sudah kamu mengimplementasikan kan. Nah, itu nanti rencananya Ya, mau pakainya baterai atau pakai listrik. Kan nggak mungkin pakai listrik. laptop dong. Laptopnya Oh ya, 24 ya. jam masa nyala Oke, ya oke. Ya, kan? ya. Pakai listrik, Bu. Hmm. Bisa dicolokkan ke charger. Stop kotak Oke, bisa. pakai listrik ya. Nah, kalau mati lampu Ya. berarti sistem pengamanannya bagaimana? Ya udah, Bu. Terjebak di dalam berarti, Bu.
Jadi nggak sistem keamanan dong. Sistem kemalingan. Nah, jadi kan takoki gak aneh, Bu. Lah, nggak aneh lah. Bener kan pertanyaannya Ya seperti udah. itu. Berarti desain arsitek itu membuat dua keamanan, satu manual, satu yaitu Arduino, pakai Arduino itu, Bu. Oke. Terus kalau misalnya pakai baterai, ya kan? Tadi kan pakai listrik nih, Ya, pakai baterai. Nah, kalau baterainya habis, bagaimana? Tiba-tiba nih Gas. baterainya habis, kamu lagi keluar gitu kan? dicas, Bu, dicas. Orang pintar itu dicas, bukannya cadangan, Bu. Oh iya. Kaya wong Oke, tipis oke. bae. Tuku neh. Yo, bolaku masih, Mas. Oke, 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 Mas Anies, oke. Oke, udah, Oke, Bu. sudah. Oke, ditutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ini nggak ada yang mau maju lagi. Kalau tidak ada, sesuai urutan lagi. Sekarang Mas Taufik. Monggo Mas Taufik. Ini di end screen dulu, guys. Bu, saya cek, Bu. Apa? Asal Asal institusi ya. Kamu institusi. dari mana, Besti? Ya dari UDB tercinta, no. Oh alah, UDB tau. Kok kira Sragen ngono. Astaga. Mas Anies ini di close dulu dong. Ya ampun. Ditinggal pergi. Gue mau tanya, Mas Bu. Anies. Mas Mas Anis. Ditokke sik dong. Mas Anies ini nggak bisa share screen yang lain, Mas Anies. Ya ampun, mahasiswa satu ini. Sik mending aku ya, Bu. Bentar, saya telepon. Mana ya nomornya ya? Nah, nomornya di blok kok, Bu, Bu. Enggak, soalnya nggak saya save. Astagfirullah. Gue mau tanya, Bu. Apa? Nama lengkap untuk sertifikat ini satu aja atau tiga? Tiga dong. Ya, dosennya apain? Aduh, ya ampun, ini gimana? Gak bisa share screen. Bu, kelompok ini Kaca ditulis putih. 3 orang, Bu, berarti. Iya, Ya, dulu terdulu. namanya jenengan berarti nggih ketut. Ya iya noh. Walah, Bu kira mengaku tok. Moderatornya nggak bisa bantu nggak? Mas Kolik, Mas Kolik, Mas Halo, Kolik Bu. tolong tolong diteleponin Mas ini dong, Mas Anies dong. Ini disuruh di close dulu. Ini gimana sih? Main tinggal pergi Iya, aja. Bu. Nomornya gitu. Dagelan. Nomornya. Kali deh ganti nomor, Kak. Kita. Ini siapa? Anis ya? Tolong ya Mas Kolik Bentar, ya. Bu. Oke. Ya. Dikik aja, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, nggak bisa di cancel soalnya kalau mute saya bisa, tapi kalau ini nggak bisa. Wah, ya bentar, Bu. Nggak Aneh diangkat, aja. Ibu. Nggak diangkat, Bu. Terus Dianggap selesai aja Bu seminarnya Bu, udah Bu. nggak bisa, Boleh. minta tolong. Telepon lagi, telepon terus di Iya, Bu. gimana sih? Iki ngenteni wong siji teko jam 4 wisan. Bu, buktinya cuma satu nggak apa-apa ya, Bu?
Iya, nggak usah banyak-banyak. Bu, ini penulis presensi ini penulisnya ditulis nama kelompok semua atau yang koresponden aja? Ditulis semua kelompok. Oh ya, Ya. makasih Bu. Hmm. Ini tolong Mas Anisnya gimana? Tinggal sholat ya Ibu. Hmm. Telepon Pak Sopingi deh. Sorry, 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 sorry. Ya udah Bu, udah aku telepon Bu. Wih kelas Kok piro nilai to stru- Bu? Wonge kok nilai struktur datanya dikurangin sini. Anise Anis kelas piro to kuwi? 24 5 ya Kak ya? 24 A5, iya. Ini ada Ipan Bu. Tanya, tanya nilai struktur data dia Bu. Kan katanya ngulang. Katanya mau ketemu saya lagi. Oh, Pan. Cepetan ini loh, dimatikan mana dianya. Bu, emailnya Di yang luar ditulis katanya satu Bu. aja ya Bu. Hmm? Email. Bebas. Iya satu aja nggak apa-apa kan? Ya, iya, iya. Ya Allah, ini pengen selesai jam 2 nggak jadi jam 2 ini. Anisnya keluar Bu katanya. Ya, terus ini gimana? Ini dia balik katanya. Ada aja. Ya coba gimana punya gue mahasiswanya. Iki lagi Kamu wong telu. Slide do ora do akeh-akeh to, Bro. Aman. Nah, nah iso apa? papat Nanti limo. sepuluh Mas. Loh, apa tuh? Ya, itu Anis. Dah, oke, lanjut Mas Taufik. Mas Taufik. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Mm-mm. Sudah kelihatan Bu. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik itu dari kelas TI 21B1. Di sini saya akan mempresentasikan eh, makalah saya yaitu implementasi Caners Networks untuk menentukan stasiun terdekat berdasarkan lokasi tujuan. Pendahuluan transportasi umum khususnya komuter lain menjadi solusi penting untuk mobilitas masyarakat perkotaan seperti di Yogyakarta. Namun pengguna, terutama pendatang baru atau wisatawan, sering kesulitan menentukan stasiun terdekat dari lokasi tujuan karena informasi yang tersedia masih terbatas pada peta statis. Sistem sistem seperti Google Maps belum sepenuhnya mendukung pencarian stasiun secara spesifik pada jalur tertentu. Berdasarkan pengalaman pribadi, ditemukan perlunya sistem yang dapat memberikan rekomendasi otomatis stasiun terdekat. Penelitian ini mengembangkan sistem berbasis web menggunakan algoritma APSEN dan KNN untuk menghitung jarak dan merekomendasikan stasiun terdekat serta dilengkapi peta interaktif leaflet agar pengguna dapat memilih lokasi secara visual. Metodologi penelitian yang pertama yaitu jenis data. Ada dua yaitu data primer diperoleh melalui observasi langsung dari pencatatan informasi dari sumber resmi PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan.
Yang kedua, metode pengumpulan data, yaitu studi literatur dan observasi. Yang ketiga, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Rational Unified Process atau RUP. Yang selanjutnya pembahasan. Di sini ada data stasiun KRL Palor Jakarta, ada nama stasiun, ada koordinat dan integrasinya. Selanjutnya pengujian lokasi tujuan lokasinya di kawasan Malioboro dengan koordinat sekian. Kemudian menghitung jarak antar lokasi tersebut dengan masing-masing stasiun pada jalur Palur Yogyakarta menggunakan rumus Divergen. Jarak antara Malioboro dan stasiun Yogyakarta yaitu berikut perhitungannya. Dengan cari bumi R sama dengan 6.371 km, jarak D dihitung dengan rumus Divergen seperti berikut. Kemudian hasilnya ditemukan 1,35 km. Itu untuk dari stasiun Yogyakarta dengan titik kawasan Malioboro. Kemudian hasilnya yaitu seperti ini, peta lift rate, kemudian ada login, dan ada edit data stasiunnya, kemudian ada listing atau daftar semua stasiunnya. Kesimpulan, hasil pengujian dengan mengambil lokasi di kawasan Malioboro menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan perhitungan jarak secara akurat menggunakan rumus Divergen untuk setiap stasiun pada jalur Palur Yogyakarta. Selanjutnya, algoritma KNN digunakan untuk mengidentifikasi 3 stasiun dengan jarak terdekat dari titik yang dipilih. Berdasarkan proses tersebut, sistem merekomendasikan stasiun Yogyakarta, Lempunjangan, dan Maguwo dengan jarak masing-masing 1,3 km, 1,71 km, dan 8,13 km dari titik tujuan. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang mau tanya teman-teman? Tidak ada? Saya mau tanya Mas Taufik. Ini berarti kan untuk KRL Solo Jogja doang ya? Iya, Bu. Itu uh, saya batasi saya kasih batasan untuk area Daup 6. Daup 6 itu untuk daerah Palu sampai Yogyakarta, Tugu. Terus ini kan pakainya KNN ya, berarti kan melihat tetangga sebelah ya. Iya, Bu. Itu nilai dihitung sampai nilai K-nya tidak? Iya, diambil 3 Dihitung terdekat saja. dapatnya berapa K-nya? Kayaknya kan 3, Bu. Apa? Kayaknya kan 3. Oh, K-nya 3. Kalau Iya, misalnya dibuat 4, hasilnya berapa gimana? Jelek ya? ya enggak. Tapi kan maksimal 3 aja. Kalau 4 itu jaraknya jauh banget nanti. Ya lebih dari 15 Alasannya, km sama aja enggak muncul. eh, alasannya kenapa kalau pakainya 3, kenapa nggak 2, kenapa nggak 1? Kalau 1 berarti enggak ada pilihan. Bisa, berarti kan langsung dia terusan. Tapi dihitung nggak nilai nilai hasilnya tadi? Dihitung Kalau untuk secara sistem. nggak cocok ya datanya kalau untuk satu doang ya, K1 doang ya. Kalau 1 ya pasti dapat, tapi udah pasti itu kan, Bu. Misalkan ada pilihan di mana? Sebentar. Di sini. Nah, ini kan ada detailnya. Detailnya itu kan ada integrasinya, Bu. Ada komuter lain bandara, ada KA lokal, ada bus, ada yang lainnya. Ada juga yang nggak ada. Nah, dia biar pilih gitu loh, Bu. Hmm, oke oke oke. Berarti ini belum diperluas ya, misalnya dari sejawa Tengah aja belum nyampe situ ya. Belum. Saya mengambil yang kecil dulu. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup Mas Taufik. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Mas Adistia. Ya, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin mempresentasikan tentang klasifikasi absensi pegawai Kantor Pusat Pegawai Universitas 11 Maret menggunakan bias untuk optimalisasi sistem penggajian. Di sini latar belakangnya karena intinya pada sistem aplikasi di UNS itu masih menggunakan Excel sehingga tidak ada nilai keakuratan data sehingga aplikasi ini dibuat untuk mengklasifikasi sistem absensi. Jadi nanti akan ada tiga kategori yaitu disiplin, toleransi, dan tidak disiplin. Untuk metode yang digunakan yaitu metode prototype ada 5 tahap. Yang pertama communication, week plan, kemudian modeling week design dan construction of prototype dan terakhir development, delivery and feedback. Di communication ini akan menentukan tahap dengan para petinggi di kantor yaitu dari user dan pimpinan. Untuk yang week plan nanti untuk menentukan rencana pembuatan aplikasi. Yang modeling ini nanti penentuan eh, UML dan flowchart. Kemudian construction of prototype ini nanti adalah rencana dasar atau pembuatan aplikasinya dan development, deliver, dan feedback, yaitu adalah pengujian sistem dan evaluasi. Untuk yang pertama ini hasil pembahasannya di analisis kebutuhannya ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada intinya kebutuhan fungsional ini adalah core system capability dari kebutuhan eh, admin dan non-fungsional ini sebagai quality atribut pendukung efektivitas implementasi di absensi pegawai. Ini untuk perencanaan sistem yang pertama yaitu ada admin yang import data testing, kemudian dilakukan diproses di aplikasi. Nanti aplikasi akan mengklasifikasi hasil data tersebut dan akan memvisualisasikan data. Kemudian ini adalah eh, modeling with design, yaitu pembuatan flowchart atau alur dari sistem kerja dari aplikasi ini. Yang pertama itu dari admin, nanti membuka website aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman login dan halaman dashboard. Nanti user atau admin akan upload dokumen presensi. Nanti setelah itu akan diproses secara otomatis menggunakan bias, diklasifikasi, kemudian akan menampilkan rekam hasil klasifikasinya dan selesai. Seperti itu. Untuk construction prototype-nya ini ada admin, mengakses halaman website, mengubah dokumen presensi, dan melihat hasil klasifikasi. Ini adalah tampilan awal dari halaman login, dashboard, data pegawai, dan absensi pegawai. Nanti di dalam absensi pegawai itu dapat dilihat riwayat selama 1 bulan dia absensi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan ini adalah evaluasi sistemnya, yaitu ketika sistem digunakan itu apakah berjalan dengan lancar dan dari pengujiannya berhasil semua dengan lancar. Dan ini adalah klasifikasi pengujian dari rules dari penentuan persentase keterlambatan. Sehingga jika ada keterlambatan kurang dari 30 menit, 30 menit sampai 60 menit, dan lebih dari 1 jam, itu akan ada perbedaan klasifikasi persentasenya. Dan ini adalah jumlah dari keterlambatan berangkat dan pulang cepat lebih awal. Sehingga nanti akan berbeda antara kasus pulang cepat dan terlambat dalam beberapa menit. Dan kesimpulannya itu ada klasifikasinya itu dari bulan Maret, itu kan diambil dari bulan Maret. Itu ada batasnya ya dari 0 sampai 81% dan menghasilkan proporsi disiplin itu tuh dari 0 sampai 26,7%, toleransi itu ada 26,8 sampai 53,5%, dan tidak disiplin itu 53,6 sampai 81%. Dengan pengujian black box itu semua berjalan optimal. Dan hasil output dari ini yang diimplementasikan yaitu nanti akan ada self punishment atau apa ya istilahnya seperti evaluasi pegawai tentang kedisiplinan pegawai secara menyeluruh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, dia mau ditanyakan teman-teman. Dia mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau tanya Mas Christian. Untuk Ya, ini kan klasifikasi dengan jumlah 671 data ya. iya. Ya.
itu dibagi data training testing atau tidak? Atau semuanya langsung dimasukkan? Semua sudah dimasukkan, Bu. Semua langsung dimasukkan, tidak ada data training testingnya? Kemarin tidak langsung dimasukkan semuanya. Hmm, oke. Hmm, terus untuk di sistem berarti sudah diimplementasikan next nya ya? Ya itu, itu Berarti kan yang di absensi pegawai itu kan ada skornya itu, udah itu sudah hmm, diklasifikasikan di situ langsung. berapa persen untuk next nya dari algoritmanya itu dari masing-masing? Gimana, Bu? Oh, tadi nggak dibagi ya? Ya sudah. Tadi tidak dibagikan berarti semua data dimasukkan semua ya? Iya, Oke deh, harusnya dibagi dulu. Kalau sudah dibagi baru dimasukkan ke webnya. Itu untuk dibagi menentukan maksudnya seberapa dites dulu. Jadi harusnya ya datanya itu kan 6 tadi 671 toh. ya. Nah, itu harusnya dibagi dulu. Misalnya data trainingnya 80, testingnya 20. Nah, itu ketika sudah dibagi, dites menggunakan algoritmanya tersebut, kalau hasilnya sudah di atas 80%, berarti itu bisa datanya bisa bagus. Itu belum ya? Di modelingnya pembagiannya gimana? eh jadi ini kan sistemnya itu mengambil nilai yang paling rendah 0 sampai nilai yang paling tinggi keterlambatannya sehingga muncul nilai angka 81 itu dari pegawai salah satu pegawai yang nilai absensinya terlalu apa ya istilahnya terlalu mencolok lah. Itu tiap bulan akan berbeda. Oke deh. Oke, oke, oke. Berarti langsung datanya langsung diklasifikasikan dari awal ya, nggak dibagi tadi itu tadi kan. Iya, Benar ya? langsung langsung dimasukkan semua. Oke, berarti modelingnya berarti kan diambil dari data aslinya itu, dataset aslinya langsung diproses gitu kan. Iya. Oke, oke, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, boleh ditutup Mas Adistia. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang bertujuan memprediksi pola cuaca harian di Kota Semarang berdasarkan data BMKG dan memanfaatkan algoritma klasifikasi Naive Bayes. Pertama, topik pembahasan ada latar belakang, tujuan penelitian, data dan label klasifikasi, metodologi penelitian, hasil evaluasi model, performansi model berkelas, visualisasi klasifikasi, rumus Naive Bayes, dan juga penutup. Nah, Mas Fadil langsung ke intinya saja Mas ya, Fadil. bentar, Bu. Latar belakang. Curah hujan sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti pertanian, ekonomi, dan mitigasi bencana. Namun pola curah hujan yang tidak stabil membuat prediksi menjadi tantangan. Oleh karena itu, dibutuhkan metode berbasis data seperti data mining. Bayes dipilih karena cepat, sederhana, dan efektif untuk data klasifikasi. Tujuan penelitian. Yang pertama itu mengklasifikasikan kondisi cuaca harian di Kota Semarang.
lalu menerapkan algoritma Naive Bayes untuk prediksi pola cuaca, lalu membuat sistem prediksi sederhana dan efisien. Yang terakhir, mendukung mitigasi bencana berbasis data. Lalu ada data dan label klasifikasi. Data diambil dari BMKG untuk bulan Januari sampai Juni 2025 dan atribut yang digunakan yaitu curah hujan, suhu, kelembapan rata-rata, dan juga kecepatan angin rata-rata. Lalu label cuacanya itu cerah, hujan ringan, hujan sedang, dan juga hujan lebat. Metodologi penelitian. Metodologi meliputi satu itu pre-processing data, pemberian label berdasarkan curah hujan, lalu penerapan algoritma Naive Bayes, dan juga evaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan ROC. Lalu ada hasil evaluasi model. Akurasinya itu 93%, kapas statistiknya itu 0,9054, sangat tinggi, lalu errornya itu 1 MEI-nya itu 0,672, yang kedua RMSE-nya itu ada 0,179, dengan keterangan cerah itu 23/25 dan itu benar. Lalu hujan ringannya itu 15/17 dan hujan sedang dan lebatnya itu 100% benar. Performansi model berkelas dari precision, recall, dan ROC area, cerah itu precisionnya 0,958, ROC-nya 0,992. Lalu hujan ringan itu sedikit lebih rendah tapi tetap baik. Lalu hujan sedang dan hujan lebatnya itu nilai sempurna. Lalu ada visualisasi klasifikasi. Visualisasi Naive Bayes tree itu RR sama dengan 0 yaitu cerah. Lalu RR kurang dari 5 itu hujan ringan. RR kurang dari 19,8 itu hujan sedang, dan RR lebih besar dari 19,8 itu hujan lebat. Dan rumus baiknya itu seperti ini. Rumus ini menjelaskan bahwa probabilitas suatu data untuk kelas tertentu dihitung dari peluang awal kelas tersebut dikalikan peluang fitur-fitur muncul dalam kelas itu. Lalu kesimpulannya, model Naive Bayes berhasil mengklasifikasikan cuaca harian dengan akurasi tinggi, yaitu 93,33%. Lalu efisien, ringan secara komputasi, dan cocok sebagai sistem prediksi cuaca sederhana. Potensi dikembangkan untuk sistem peringatan dini dan pengendalian krisis iklim. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Tidak ada? Oke, ini sudah saya review ya waktu pas di kelas ya Mas Fadil ya? Ya, sudah, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, boleh ditutup Mas Fadil. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Mas Kolik. Ya, Bu, bentar tak siapin Oke, screen-nya. mana trio? Mana Ivan? Nah, Ivan nggak ada Ivan. ada Bu sebelah saya, Bu. Gimana? Nah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya warahmatullahi. Kolik. Saya akan mempresentasikan tentang modernisasi rumah adat petang dengan sistem pendeteksi kebakaran otomatis. Ikut otomatisnya gimana? Pendahuluan. Fenomena bencana kebakaran yang terjadi pada bangunan perumahan selama ini dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda. Kejadian kebakaran di Indonesia termasuk cukup tinggi, yaitu kurang lebih dari 1.000 kebakaran per tahun. Kebakaran merupakan bencana alam yang penyebabnya ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia.
Nah, kepada faktor manusia, kebakaran bisa disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri, yang mana seperti kebocoran gas, hubungan arus. Selanjutnya kita akan membahas tentang modernisasi rumah adat petang dengan sistem pendeteksi kebakaran otomatis dikarenakan struktur rumah petang kebanyakan dari kayu yang rawan terhadap kebakaran. Metodologi. Satu, identifikasi masalah. Rumah adat petang rentan terhadap kebakaran karena berbahan kayu dan belum memiliki sistem pendeteksi dini. Dibutuhkan sistem berbasis teknologi sederhana yang efektif untuk pelestarian sekaligus edukasi. Dua, perancangan sistem. Perancangan sistem ada tiga proses, yaitu input, proses, output, di mana inputnya menggunakan IR flame sensor untuk mendeteksi api, prosesnya ESP-WMOS1 memproses sinyal sensor, dan outputnya adalah LED dan buzzer untuk alarm dan visual. Flowchart. Tiga, flowchart. Sistem memantau terus-menerus jika api terdeteksi, LED dan buzzer aktif. Jika tidak, sistem kembali memantau. Empat, desain kearifan lokal. Miniatur rumah betang dirancang menggunakan SketchUp, menampilkan elemen khas arsitektur Dayak tanpa mengganggu struktur budaya saat sistem dipasang. Lima, perancangan alat keras. Rangkaian menggunakan breadboard dan kabel jumper komponen ESP5D1 mini, airframe sensor, LED merah, buzzer aktif. Pengkabelan mengikuti topologi sederhana, mudah dibongkar dan dipasang. 6. Pengujian sensor diuji dengan korek api lilin atau lilin pada jarak 1-15 cm. Respon berhasil jika LED dan buzzer aktif saat api terdeteksi. Ini adalah desain rumah tradisional betang menggunakan SketchUp yang tidak mengganggu struktur budaya saat sistem dipasang. Nah, alur kerja sistem. Sistem ini menggambarkan proses otomatisasi deteksi kebakaran mulai dari inis- inisialisasi perangkat hingga pemberian peringatan visual dan audio. Sistem diawali dengan status mulai di mana ESP-WMOS-D1 mini akan menjalankan proses inisialisasi sensor IR clamp, pin output untuk LED dan buzzer, serta pengaturan komunikasi serial jika diperlukan debugging. Setelah ini selesai, sistem masuk ke dalam loop pemantauan di mana ESP-WMOS-D1 mini setara terus-menerus membaca sinyal digital dari IR flame sensor. Jika sensor tidak mendeteksi api, maka microcontroller akan mengembalikan sistem ke posisi monitoring. Namun, jika sensor mendeteksi adanya nyala api, maka berdasarkan ambang batas nilai digital biasanya low, maka sistem akan menjalankan output logika, yaitu mengaktifkan LED dan buzzer secara bersamaan sebagai tanda peringatan. Setelah LED dan buzzer aktif, sistem akan tetap berada dalam mode alarm selama api terdeteksi. Jika sensor kembali normal, tidak ada api, sistem akan menonaktifkan LED dan buzzer, lalu kembali ke loop monitoring. Hasil dari pembahasan. Gambar di samping menunjukkan hasil dari Gambar di samping menunjukkan hasil akhir dari sistem pendeteksi kebakaran otomatis yang menggunakan microcontroller SP-WMOS D1 mini sebagai pusat kendali. Komponen lain yang digunakan meliputi PCB sebagai media perakitan, IR flame sensor untuk mendeteksi nyala api, LED merah sebagai indikator visual, dan buzzer aktif sebagai alarm suara. Sistem ini dirancang agar secara otomatis memberikan peringatan bunyi dan cahaya saat sensor mendeteksi api. Untuk mengevaluasi kerja sistem diperlukan pengujian dengan mendekatkan sumber api ke arah sensor pada jarak 1-15 cm. Hasil pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor IR flame dapat dengan efektif menangkap nyala api pada jarak 1 cm hingga 10 cm dan menyalakan buzzer untuk alarm peringatan serta nyala LED untuk visualnya. Sedangkan pada jarak lebih dari 15 cm, sensor tidak dapat mendeteksi api dan tidak menyalakan buzzer dan LED. Uji. Kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan
mengimplementasikan sistem pendeteksi kebakaran otomatis pada miniatur adat petang menggunakan microcontroller SPWMOS D1 Mini dan IR flame sensor. Sistem mampu mendeteksi keberadaan api secara real time dan memberikan peringatan LED melalui LED merah dan buzzer aktif. Berdasarkan hasil pengujian, sistem menunjukkan performa optimal pada jarak 1 cm hingga 10 cm. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksi dini kebakaran, tapi juga sebagai media edukatif untuk memperkenalkan konsep microcontroller dan Internet of Things atau IoT, serta sebagai sarana untuk menggabungkan teknologi modern dengan pelestarian budaya lokal melalui miniatur rumah adat petang. Proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan modul komunikasi nirkabel atau sensor tambahan untuk meningkatkan cakupan dan keandalan sistem. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi yang mau ditanyakan teman-teman semuanya untuk Mas Kolik? Tidak ada. Oke, saya mau tanya Mas Kolik. Jangan deg-degan ya. Tadi pakai apa ESP-nya? Ya, Wemos pasti nanya D1. Ivan. Pasti nanya Ivan ya kan? Enggak, Bu. Ivan kamar mandi ya, Bu. Oh iya. Pakai apa? SP Wemos D1 Mini. Wemos, ya itu. Kenapa tidak menggunakan ESP32? Karena lebih murah. Itu, Jujur ya. dayanya nggak cukup. Ya, Oke. Terus nanti berarti dipasangnya di atas rumahnya itu. ya Terus nanti indikasi kebakarannya di berapa derajat? Atau terus api di keluar langsung itu kan nggak mungkin tak ada kompor juga kan di dalam rumah kan? Masa ntar yang mau di nyalain yang kompor iya, Bu. keluar Yang airnya? dihitung yang dihitung nyala api intensitas Intensitasnya apinya. berapa? Sampai Eh berapa derajat? berapa derajat ya? Ya, 10 paling, Bu. 10 10 100 derajat. 100 derajat berarti udah habis dong rumahnya. 10. 10 derajat berarti ya 10%-nya udah rumah kebakar ya. Ini kalau Ya. api nyala itu kan, berarti kalau nyala, nyala kompor berarti pemadamnya itu juga nyala. Eh tergantung Tadi jarak kan dari katamu apinya ya, Bu, keluar, dari ada api langsung nyala gitu. ya. Jadi Berarti tergantung berdasarkan jarak intensitas. ya, jarak jarak juga, Bu. Jarak api sama sensor IR-nya. Oke, kalau misalnya rumahnya stay tingkat nih, terus kompornya di atas, berarti juga ikut nyala. Eh enggak. Kenapa nggak diatur Gimana? berdasarkan suhu? Eh lebih mudah aja, Bu. Oke, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semuanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup, Mas Koli. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Untuk tukang next. pemadam, Bu. Apa? Panggil tukang pemadam kebakaran. Oh iya, iya. Oke. Itu Mas Kolik. Oke, lanjut. Sekarang Mas Farid. Farid Fakih. Ada atau tidak ada? Ibu ada, Bu. Apakah suara saya Oke. terdengar, Bu? Terdengar. Apakah apa presentasi saya sudah tampil, Bu? Belum. Oh, sudah. Sekarang Oke. sudah. Oke, silakan dipresentasikan, Mas Farid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fatih dari Universitas Sutabangsa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan arsitektur chatbot untuk layanan informasi akademik berbasis NLP. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan arsitektur sistem untuk chatbot akademik berbasis natural language processing. Latar belakang, layanan informasi akademik di banyak sekolah masih bersifat manual. Ini menimbulkan berbagai masalah seperti keterlambatan penyampaian informasi, tingginya beban kerja administrasi, serta akses informasi yang terbatas, terutama bagi wali murid. Oleh karena itu, solusi inovatif dibutuhkan. Kami mengusulkan pemanfaatan teknologi chatbot berbasis natural language processing untuk menyediakan layanan informasi yang otomatis, cepat, dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengembangkan arsitektur chatbot yang berbasis NLP untuk layanan akademik. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan desain arsitektur sistem yang modular, efisien, dan mampu memproses pertanyaan akademik secara otomatis. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan pendekatan prototyping. Prototyping dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap dan fleksibel sesuai kebutuhan. Observasi langsung dan wawancara terkait serta dokumentasi akademik seperti jadwal pelajaran, data siswa, kalender akademik, dan jadwal ujian. Semua informasi ini menjadi dasar dalam pengembangan dan pembangunan struktur knowledge base dan skenario dialog chatbot. Ini adalah gambaran umum arsitektur sistem chatbot yang dirancang. Komponen utama meliputi pengguna yang mengakses melalui Telegram, bot yang menangani pesan menggunakan Telegraph.js, backend menggunakan Node.js, dan NLP engine berbasis NodeNLP untuk memahami intent dan entity dari pesan pengguna. Hasil analisis kemudian dan format JSON, dan jawaban dikirim kembali ke pengguna. Untuk teknologi yang digunakan dipilih karena sifatnya ringan dan mudah diintegrasikan. Node.js digunakan untuk backend karena mendukung real-time processing. Telegraph.js digunakan untuk mempermudah integrasi bot dengan Telegram, sedangkan NodeNLP dan library NLP yang sederhana namun cukup powerful dan dalam memahami bahasa manusia. Seluruh data disimpan dalam format JSON agar mudah dimodifikasi. Alur kerja sistem. Alur sistem dimulai ketika pengguna mengirim pesan melalui Telegram. Bot menerima pesan dan meneruskan ke backend, lalu diproses oleh NLP engine. Engine mengenali intent dan entity, mencocokkannya dengan data di knowledge base. Setelah itu, jawaban dikirim kembali ke pengguna. Semua ini terjadi dalam hitungan detik, memungkinkan interaksi yang cepat dan efisien. Manfaat dan potensi sistem. Sistem ini mampu menjawab pertanyaan umum yang sering ditanyakan, seperti jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan nilai. Dengan mengotomatisasi proses ini, beban kerja staf administrasi dapat berkurang, dan wali murid bisa mengakses informasi secara langsung tanpa harus datang ke sekolah. Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk fitur yang lebih kompleks, seperti validasi data akademik. Kesimpulannya,
Kesimpulannya, arsitektur chatbot akademik berbasis NLP ini berhasil dirancang secara modular, efisien, dan siap untuk tahap implementasi lebih lanjut. Sistem ini menjadi fondasi kuat untuk mendukung transformasi digital di lembaga pendidikan, khususnya dalam menyediakan layanan informasi yang tepat dan responsif. Di masa depan, sistem ini bisa disempurnakan dengan NLP yang lebih canggih dan integrasi ke sistem akademik sekolah. Sekian presentasi dari saya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Semuanya tidak ada. Ya, saya mau tanya dong Mas Farid. Ini kan berarti kan menggunakan pihak ketiga ya, yaitu Telegram ya. Iya, Bu. Ya. Nah, berarti kan tadi ada proses NLP-nya. Nah, itu nanti di situ dimasukkan NLTK atau tidak? Kan pasti kan ada yang kadang kan ngechat pakai tulis misalnya Bapak kan ditulis disingkat jadi BPK gitu kan. Nah, itu nanti cara kerja dari chatbot itu apakah bisa langsung menerjemahkan BPK itu adalah Bapak atau bagaimana? Jadi NLP itu sistemnya tergantung database. Jadi semakin banyak database yang diinputkan, maka semakin canggih gitu lah, Bu. Jadi semisal Berarti kata-katanya itu sudah diinputkan di database-nya. iya, Bu. Tergantung Kosakata gitu. Untuk kosakatanya berarti diinputkan di database berarti ya. ya, Bu, di tiap pertanyaan yang memungkinkan satu jawaban itu ada banyak pertanyaan. Berarti yang mungkin berdasarkan kemiripan ya jawabannya gitu. Ya, Bu, berdasarkan kemiripan. Oke, oke, boleh ditutup Mas Farid. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir yaitu Mas Rifan. Ada? Ada Bu. Oke. Nggih. Saya buka ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya screen dulu Bu. Oke. Ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem edutech. Saya akan mempresentasikan tentang sistem absensi karyawan menggunakan face recognition pada CV edit dekorasi. Oke, lanjut. Ya, untuk latar belakangnya dalam dunia kerja, kedisiplinan karyawan menjadi faktor penting yang berperan besar dalam menjaga produktivitas secara aktivitas operasional suatu perusahaan. Berikut merupakan eh, latar belakang dan sebuah latar belakang dari sistem absensi yang saya buat. Yang pertama karena ada poin keterbatasan absensi konvensional, itu sistem absensi manual dan sidik jari seringkali menimbulkan masalah. Seperti untuk di kerjaan itu mungkin ada teman yang titip absen, lalu antriannya panjang ketika pagi datang ke kantor dan lokasi mesin yang tidak strategis ya, karena kalau kebetulan di tempat saya itu eh, pabrik ya besar, jadi lokasi mesinnya itu cuma ada satu dan itu menghambat waktu banget. Lalu poin kedua itu ada kebutuhan akurasi dan efisiensi. Itu diperlukan sistem absensi yang lebih modern, akurat, dan efisien untuk mendukung operasional perusahaan yang dinamis. Lalu poin ketiga ada inovasi teknologi, yaitu teknologi pengenalan wajah menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam mencatat kehadiran karyawan. Nah, maka dari itu saya ambil judul ini tadi yang apa namanya sistem absensi menggunakan face recognition. Lalu untuk tujuan penelitiannya itu ini bertujuan untuk mengembangkan sistem absensi karyawan yang inovatif dan efisien. Yang kedua ada merancang sistem berbasis web, itu membangun platform absensi yang lebih mudah diakses dan dikelola untuk penambahan web melalui penambahan web.
Lalu poin kedua ada integrasi face recognition yang mengimplementasikan teknologi pengenalan wajah untuk verifikasi identitas yang cepat dan akurat. Lalu poin ketiga itu ada meningkatkan akurasi dan transparansi, mewujudkan sistem yang meminimalisir kesalahan dan meningkatkan transparansi data kehadiran. Lalu dalam apa ini saya menggunakan metodologi waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan, itu mengumpulkan dan dokumentasi kebutuhan sistem secara detail. Lalu poin kedua ada desain sistem, rancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka pengguna. Yang ketiga, implementasi dan aplikasi desktop dan web sesuai desain. Lalu yang keempat, verifikasi atau pengujian. Pengujian menyeluruh untuk memastikan fungsional dan keandalan. Lalu yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan, memperbaiki bug, pembaruan, dan dukungan yang berkelanjutan. Itu pada sistem ini saya menggunakan teknologi yaitu Python 3.9 untuk app desktopnya karena ini ada desktop dan web ya. Kalau untuk absennya itu sendiri yang face recognition itu pakainya dari app desktop. Lalu eh, untuk penyimpanannya MySQL -nya, database-nya itu ya pakai itu PHP 7.4 dan CodeIgniter 3 web. Lalu yaitu face recognition, database-nya MySQL dan front-end-nya Bootstrap. Untuk arsitektur sistemnya, webcam mendeteksi wajah secara otomatis, lalu data tersimpan ke dalam MySQL, integrasi antara app desktop dan web, dan absensi dicatat secara real time. Untuk hak akses pengguna dari aplikasi tersebut, yang pertama di tempat saya itu ada admin ya, dari administratornya itu sendiri, itu bisa mengelola karyawan, absensi, dan validasi. Lalu untuk kepala divisi ini dapat melihat laporan absensi dan mengevaluasi bawahannya. Lalu untuk karyawan sendiri dapat absensi wajah, dapat bisa mengakses absensi dan riwayat absensi, dapat melihat riwayat absensinya. Nah, berikut merupakan tampilan antarmuka. Yang pertama itu di pojok kiri itu untuk login ke menu dashboard ya seperti yang ada di kanan ini. Nanti kita bisa akses berdasarkan eh, masing-masing ya. Dari admin, mungkin karyawan, mungkin kepala divisi. Lalu yang di bawah ini merupakan app desktopnya. Jadi nanti kalau mau absensi atau eh, mencek riwayat itu bisa masuk dan login dari aplikasi desktopnya ini. Nah, nanti yang di terakhir ini seperti ini merupakan dashboard presensi. Jadi alatnya itu bisa mendeteksi kita langsung kehadiran. Seperti saya contohkan yaitu sudah di situ lalu kita tinggal menginputkan masuk jam berapa dan keluar jam berapa maka secara otomatis akan masuk ke web di SQL itu. Oke, untuk hasil dan keunggulan sistemnya, deteksi wajah secara real time. Dan ini verifikasi yang identitas yang cepat dan akurat. Jadi kayak lebih efisien, nggak makan banyak waktu. Lalu minim kecurangan. Jadi tidak ada lagi nih karyawan yang titip absen atau manipulasi datanya gitu. Lalu yang tiga, pencatatan akurat dan otomatis. Memastikan data kehadiran yang tepat dan konsisten. Yang terakhir, meningkatkan disiplin. Mendorong karyawan untuk datang tepat waktu. Tidak molor. Ya, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang sistem absensi karyawan menggunakan pengenalan wajah ini, berbasis web pada jaga dekorasi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem absensi berbasis pengenalan wajah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk web yang terintegrasi dengan kamera webcam serta database MySQL menggunakan framework Coordinator 3 dan Pustaka Face Recognition. Yang kedua, sistem ini memperbaiki kekurangan sistem absensi sebelumnya, seperti ketidakpatenan data karena lokasi mesin fingerprint yang tidak strategis, antrian panjang, dan potensi memanipulasi kehadiran. Lalu yang ketiga, fitur dan hak akses disesuaikan untuk tiga jenis pengguna, yakni admin, kepala divisi, dan karyawan, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam sistem, meningkatkan efektivitas manajemen kehadiran. Lalu yang keempat, sistem mampu mendeteksi dan mencatat kehadiran secara real time sehingga memberikan kemudahan dalam pelaporan, evaluasi, serta dokumentasi data kehadiran yang lebih akurat dan transparan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya untuk Mas Rifan? Info joki. Tidak boleh joki, Mas Bagus, tidak baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya Mas Rifan. Monggo, Bu. Ini berarti kan
pakai wajah ya, scan wajah. Nah, ini sudah Hmm. terdetek ini belum lokasinya. Misalnya dia absen di Kalau mana untuk gitu. kalau untuk apa ya? Kalau untuk dari si sistem ini kemarin itu belum ini sih, Bu, belum bisa deteksi absensinya. Cuma dibuat pakai khusus jaringan yang ada di kantor gitu, Bu. Jadi bisaannya diakses itu ketika menggunakan WiFi atau jaringan kantor seperti itu, Bu. Oke. Agak susah ya. Kalau misalnya menggunakan kalau di UDB itu juga sudah ada menerapkan seperti itu, Mas. Jadi dia tuh bisa absen kalau jaraknya kurang dari 100 meter. Itu bisa absen. Mm-mm. Tapi kalau ini belum belum ya, baru cuman pakai WiFi saja, baru jaringan saja ya. Iya, ada Oke. rencana ke sana cuma ini belum jadi mengimplementasikan, Bu, belum belum lanjut sampai Belum sana. sempat waktunya ya. Iya. Terus ini, terus saya mau tanya apa ya? Lupa nggak jadi skip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh tutup Mas Rifan. Oh ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, boleh diaktifkan semua Zoom-nya. Kita foto bersama sebelum mengakhiri acara sesi paralel pada siang hari ini. Loh, kok ada Ahmad Akrom? Mas Akrom, kayaknya kamu salah room deh. Oke, mau diaktifkan, boleh wajahnya terlihat. Untuk absensi, teman-teman sudah isi semua. Dahulu. Oke, Aman. kalau Gas. kalau sudah diisi, kita foto sama-sama. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat siang. Bu, pulang boleh, Bu? Tidak boleh, Terima kasih, Bu. kembali ke main seminar ya. Nanti ada pengumuman best paper terbaik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih semua. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya kamu. Wah, aku juara berarti. Ya, das. Breakout room ya, Bu ya? So, caranya itu. Halo, Assalamualaikum.